Oke, kali ini kita akan bahas modul 9 ya. Modul 9 itu membuat formulir atau sorry bukan formulir, ini invoice ya, surat tagihan. Jadi buat surat tagihan bentuknya nanti seperti ini. Ini bentuk PDF ya. Jadi surat tagihan ya, semacam kayak gampangnya invoice lah. Di sini ada tempat logonya, ada nama PT dan seterusnya. Jadi bikinnya ini pakai Excel bukan pakai Word. Jadi proses yang kita ajarkan nanti gimana bikin proses bikinnya, lantas cara ngeprintnya seperti apa biar tampilannya seperti ini. Nah, ini pakai Excel, oke? Jadi bahan yang kita sediakan ada ini ya, ada dua ya. Ada dua. Yang pertama adalah ini modul 9 Excel. Seperti ini. Nah, ini modul yang sudah jadi. Jadi nanti panduannya adalah yang ini, bahan modul 9. Nah, ini bahan modul 9. Jadi ini ada kolom bantu, ini A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Ini baris bantu. Jadi nanti yang kalian butuhkan adalah misalkan ini kalian berarti bikinnya sampai kolom G, barisnya ini sampai baris ke 30. Nah, jadi bikinnya nanti sampai 26 dulu, bikin kotaknya dari 13 sampai 26, sisanya pakai outside border yang ini. Jadi langsung aja misalkan ini yang tadi udah jadi ya, ini kita langsung simulasikan. Jadi kalau bikinnya seperti ini ya, kalian buka Excel aja. Lantas kalian di blok aja ya, A sampai G gini, klik kanan kolom width ya. Kalian misalkan bikin 30. Seperti ini. Oh, kelebaran ya, bikin 20 aja. Misalkan bikin 20. Nah, seperti ini. Lantas yang di baris ke-1 row hignya ditambah ya, klik kanan kolom row hig, row hig ini ya, klik kanan di barisnya row hignya dibuat misalkan 60. Nah, seperti ini, sampai kotaknya seperti ini. Lantas kalian tinggal klik insert, habis itu shape, ini yang rectangle ini ya, tinggal di blok aja gini, kotak, bikin kotak seperti ini. Oke, lantas bikin yang ini, yang outside ini ya, yang color outline black dark one. Tinggal klik kanan, edit text, diklik. Ketika aja your logo, enter here. Nah, gini. Habis itu di rata tengah gini. Di rata tengah yang ini. Nah, jadi seperti ini. Lantas yang ini invoice tinggal ini di blok ya, 2 FG-nya di blok di merge center, kalian tinggal insert word art-nya, cari word art ya. Ini smart art, cari word art ini teks ya. Di teks ini pilih word art, diklik. Misalkan pilih yang ini. Ketik aja invoice. Kalau misalkan kegedean kalian tinggal perkecil aja. Tinggal di blok aja gini, lantas fontnya tinggal fontnya dikecilin misalkan 36. Sini tinggal tarik aja ke sini. Nah, invoice. Sisanya tinggal ngikutin aja. Jadi misalkan ini PT Sarana Sukses ada di baris A2 ini ya, sel A2, berarti PT Sarana Sukses, ketik aja A2 di sini, A2 PT, ketik PT titik Sarana Sukses. Nah, seperti ini. Jadi tinggal ngikutin aja polanya. Misalkan di sini invoice ada di D, sel D5 ya, berarti ketik invoice number D5 misalkan. D5 sini invoice number gini. Jadi kalau misalkan rata kanan, di rata kanan pilih yang ini. Nah, sini dia ngikutin ini aja pola-polanya. Ini ada kolom bantu, ada baris bantu. Jadi lantas untuk bikin tabel yang ini berarti mulai dari 13 sampai 26, pilih all border 13 sampai 26. Nah, sini klik kanan sampai di blok sampai G ya, pilih all border gini. Nah, nanti yang ini pakai outside border, yang ini outside border, yang ini pakai outside border, ini pakai all border juga sama. Atau yang ini sampai 3. Nah, gini. Nah, sudah jadi, tinggal yang ini misalkan ini kan atas bawah, ini kan salesperson, jadi misalkan ini 13-14, ini kan 2 baris jadi 1, tinggal di blok aja gini, merge center,
ketik aja sales person. Nah, gini. Klik rata tengah misalkan kayak gini. Tinggal kasih warna nanti ke efek stabil. Misalkan ini juga sama di merge center. Ini misalkan job, ya ketik aja job. Nah, job gini rata tengah yang ini. Terus yang ini kalau atas bawah tinggal di blok merge center lagi. Ya, ini di blok merge center lagi. Jadi biar atas bawah. Misalkan shipping method. Nah, di sini ketik shipping method. Nah, sorry, methodnya di bawah ya. Shipping method. Nah, ini coba paste ya. Oke, di blok rata tengah. Nah, gini. Nanti tinggal setelah selesai tinggal dikasih efek stabilo seperti ini. Dan seterusnya. Ini tinggal di blok merge center lagi. Blok merge center lagi. Yang atas bawah merge center lagi gini. Jadi seperti ini ya. Payment terms sama due date. Nah, ini yang ini merge center lagi. Yang ini merge center aja. Ini tulisannya due date. Nah, gini. Yang atas bawah ya atas bawah. Nah, gini. Nanti setelah selesai, nanti setelah jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, ini yang tadi sudah jadi ya, bahannya yang sudah jadi. Ini ya, bahan modul 9. Ini yang sudah, ini yang modul 9 yang ini ya. Ini sudah jadi. Setelah kalian bikin seperti ini, setelah jadi ini, proses nyetaknya adalah tinggal di blok aja gini. Di blok yang mau dicetak gini ya, misalkan sampai sini total di blok dulu. Habis itu klik page layout ya. Habis itu klik print area, set print area diklik. Habis itu file print. Nah, bentuknya kan kebetulan ini kan harusnya normalnya kan ini gini. Nah, kalau kalian pertama gini. Pertamanya kayak gini tampilannya, kepotong gini. Jadi tampilannya kepotong, nggak bisa fit to ini ya, fit to paper. Jadi nggak bisa fit to page, nggak bisa pas di satu halaman. Jadi caranya ya, formatnya di sini ada keterangan ya, di sini ada portrait orientation. Ini untuk merubah format ini ya, cetakannya jadi portrait atau landscape. Sini ada pilihan portrait atau landscape. Kalau landscape seperti ini. Nah, tetap kepotong kan ini. Kita maunya portrait. Ini kertas ya, ukuran kertas ada letter, ada legal, ada A4 dan seterusnya. Untuk ukuran cetak kertasnya. Normal margin. Nah, ini marginnya untuk bisa wide atau narrow. Nah, tinggal pilih wide atau narrow. Ada normal, kita pilih normal. Nah, di no scaling ini intinya di no scaling ini kalau mau waktu mencetak di no scalingnya itu pilih fit sheet on one page atau fit all column on one page, sama aja ya. Jadi misalkan saya pilih yang fit sheet on one page, diklik maka akan cukup seperti ini. Jadi fit sheet on one page, jadi cukup di satu halaman. Jadi jadinya kayak gini. Kalau misalkan di landscape kayak gini jadinya. Nah, jadi cukup kan satu halaman. Oke, kalau misalkan marginnya dibuat wide kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau buat narrow kayak gini. Nah, ini proses mencetak. Misalkan ini kita buat normal ya, terus kita maunya dia agak ke kanan. Jadi tinggal di setup aja ya, di page setup di sini di margin. Misalkan ini kan porsinya lebih lebar yang kanan daripada yang kiri. Di marginnya sini ditambahin aja, right-nya ditambahin aja. Sorry, yang di kiri tambahin aja. Ini tambahin misalkan segini 1,2. Nah, maka dia akan geser ke kanan. Nah, kalau misalkan tadi di page setup-nya marginnya ini jadi 0,9. Nah, jadinya kurang lebar dikit. Jadi kalian bisa atur aja. Ini kalau misalkan kurang ke kanan, tinggal atur aja. Misalkan ini marginnya saya tambahin 1. Nah, misalkan 1 ini. Nih. Nah, jadinya terserah kalian 1,1, yang penting bisa ini ya, bisa balance ya antara kanan kirinya bisa ini sama. Oke, tinggal cetaknya tinggal print gini aja. Oke, jadi itu tadi proses membuat invoice dan cara proses mencetak di Excel. Ya, kalau ada yang bingung nanti bisa dikonsultasikan lewat online ya. Mudah-mudahan bermanfaat.